Metro Indonesia. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, salah satu caranya adalah menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Apa sunnah-sunnahnya? Satu diantaranya sholat berjamaah. Saya yakin di sini kota Palu, Pak, ramai sholat jamaah. Apalagi kalau subuh, ramai sampai di luar penuh, tidak ada di dalam. Kenapa? Kenapa orang malas berjamaah di masjid? Nah, satu, dengar baik-baik. Satu, kenapa orang malas berjamaah di masjid? Karena dia tidak lihat pahalanya. Andai saja dilihat pahalanya, Ibu Nilam umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh, diberikan beras 50 kilo, pulsa 20.000. Saya yakin sholat subuh jam 4, jam 3 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Apalagi yang kedua, penyebab orang malas berjamaah ke masjid, karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar baik-baik ini, pahala sholat jamaah di masjid. Melangkah kaki kanan, satu pahala. Melangkah kaki kiri, kata Nabi, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah kita dari masjid 30 meter, PP 60 meter. Melangkah kaki kanan, satu pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Apalagi kalau bapak ibu jalannya begini. Berapa langkah kaki didapat itu? Satu kaki kanan, satu pahala. Kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Yang kedua kata Nabi, orang yang datang berjamaah ke masjid, seluruh materi yang kita lewati, pagar, dinding, tembok, aspal akan jadi saksi. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka. Saya saksinya, tanggal 1 Maret dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, ketika kita ke masjid, beda jalannya waktu pergi, pulang beda jalannya. Datang dari arah kanan, pulang arah kiri. Jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar hadis ini, dia mau pergi sholat berjamaah di masjid, dia ke kota Palu dulu, keliling dulu ke lapangan, baru balik ke sini. Pas selesai, orang sholat baru masuk. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, kata Nabi, kalau hujan menetes atau debu yang melengket di badanmu, melengket, maka insya Allah baju itu akan melindungi kalian dari api neraka. Misal gerimis nih, ibu bapak ke masjid, basah bajunya, basah itulah yang akan melindungi kita dari api neraka. Jangan juga salah paham. Maka mantan sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buka bajunya baru pergi. Dah, belen-belen itu. Nah, apalagi yang ketiga, penyebab orang malas ke masjid, karena manajemen masjid tidak bagus. Apa yang disebut manajemen masjid tidak bagus? Dengar ini para penamir masjid. Kadang-kala masjid dia umumkan saldo kas 70 juta. Begitu kita mau wudhu tidak ada airnya. Jangan simpan saldo menjadi simpanan uang di bank. Jalankan saldo itu, jadikan keran, jadikan karpet, jadikan AC, jadikan air. Supaya apa? Amalnya orang mengalir. Kadang-kala ada pengurus masjid saldo kas 100 juta. Begitu kita mau buang air tidak ada air. Nah, inilah manajemen masjid yang tidak bagus. Apalagi, ayo, sound sistemnya baik, luar biasa. Ini bagaimana orang ke masjid? Yang asan orang tua sudah pensiun. Dia bilang anak muda, itu lagi asan. Bagaimana orang ke masjid? Yang kedua, karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, cica tidak apa. Apalagi, Masya Allah penceramanya dari salam pertama sampai terakhir neraka saja terus dia cerita. Kamu bahkan ditusuk pantatmu dengan linggis, digunting lehermu, ditusuk matamu, tusuk telingamu keluar ke kiri. Dia bilang anak muda, jangan kau pemiskin ini bikin takut-takut. Apalagi, Masya Allah sound sistemnya, begitu kita takbir Allahu Akbar langsung storing. Mau diperbaiki, kita sudah takbir, terpaksa kita tahan 5 menit. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid? Apa? Imam. Ini kadang-kala ini masalah ini imam. Kata Nabi, banyak sekarang imam membalik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Ini sekalinya jadi imam, la haula wala quwwata illa billah. Baru mau takbir, lama betul loh ini. Agak aja itu udah muakam di bawah selesai. Ada juga begitu. Kata Nabi, kalau kau jadi imam
Itulah sebabnya kita balik ke belakang. Salat jami rahimakumullah. Kita mau lihat pasukan. Siapa tahu ada pasukan di belakang remati. Orang tua yang sudah pensiun. Usai saya kasih tomat wae. Ya, itu kepalanya belum diselesai. Naik lagi kepalanya. Udah lagi jatuh lagi kesian. Naik lagi. Udah sisanya orang tua. Apalagi barangkali juga ada ibu-ibu di belakang yang mau sekali kentut. Barangkali ada juga Satpol PP, polisi setengah. Iya toh? Ada di sini. Ada di sini. Ada di. Sampai ada Satpol PP curhat sama saya, komandannya Satpol PP. Dia bilang, Ustaz, gara-gara ceramahmu bilang Satpol PP, polisi setengah, banyak dituntut cerai sama istrinya. Kenapa bisa? Nah bilang baru nak tahu istrinya bilang bukan pada polisi. Polisi kalau Satpol PP. Jawab Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Barangkali ada Satpol PP pakai sepatu baru, belum lunas, lama sekali. Nah lupa simpan baik-baik di depan pintu. Nah bilang gila di sepatu. Gila sudah sepatu. Nih panjangnya. Ayo. Maka imam yang baik kata Nabi ringkaskan bacaan sholatmu. Kata Nabi imam, coba lihat Nabi, baca sejarahnya Nabi. Kalau Nabi sholat sunnah bahkan sampai bengkak betisnya beliau. Kalau sholat sendiri. Tapi kalau beliau menjadi imam, beliau baca yang ringkas-ringkas. Yang kedua, kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya jamaah bisa ikut. Coba kalau imam membaca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi coba kalau imam membaca surah Al-Baqarah, ayat 10 sampai 112. Dia husu dengan bacanya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau sujud, belum dimulai. Terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan kas, saldo 70 juta, masuk, baik dibaca semua Pak. Belum selesai, imam habis sudah satu papan, belum selesai imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tengah. Belum selesai, dibaca lagi bajunya orang di tengah kita, Rusdi Mastura, calon gubernur Sulawesi. Semua dibaca Pak. Siapa yang salah? Siapa salah? Maka kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Yang kedua tujuannya apa? Supaya kalau kau salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam salah, dia baca wadduha, kita bisa bantu. Kalau dia baca surah Al-Baqarah, ayat 10 sampai 120, salah, ewayalemu. Hari ini cerita ini wallahu alam benar atau tidak. Cerita ini, penghafal Quran pulang kampung, disuruhlah jadi imam karena orang mau dengar hafalannya. Coba kau jadi imam didengar hafalanmu. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca suratnya surat tambahan, panjang, hanya dia yang hafal. Bagus bacaannya. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Asilemi, kaget, stres, dan tak tahu apa sambungannya. Sambungannya ini hanya ini. Lama suasana ini, diam semua orang dalam masjid. Tapi lagi di Pak Imam, tolong sambung di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dia berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Ayo, siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Nah ini kisah nyata saya alami waktu saya masih SMP di kampung. Sholat asar, sujud, lama betul. Nggak biasanya ini, belum ditunggu, nggak naik kepalanya. Ada temanku nggak sabar, dia angkat kepalanya. Langsung teriak, nggak ada imam. Ternyata imam yang ditunggu sudah nggak ada di tempatnya. Dia keluar dari samping kiri. So, bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saya? Kamu salah, bentuk kanan. Kentut saya. Ya Pak Imam, besok kalau kau kentut, angkat dulu kepala atas supaya dilihat kau keluar. Dan saya sengaja kemana kak kuliah. Kacau sekolah. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Nah ini lagi nih.
Sisa nyata ini waktu saya KKN, belum Pak jadi ustadz waktu itu. Sholat maghrib, ada temanku dia pakai baju gamis. Dalam hatiku, pasti anak pesantren ini. Kita belum kenal akrab. Dalam hati saya pasti anak pesantren. Dorong, dia menjadi imam. Baca Al-Fatihah, aman. Begitu dia baca surah pendek, dia baca Al-Kafirun. Dalam hatiku, cari susah ini anaknya. Benar Pak. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum, wala antum wala antum. Ada temanku ini di samping saya, ada fakultas sastra, Ridwan jengkel. Lah sudah bilang, hei, kenapa itu tak putar-putar tidak sampai? Kami lagi di imam, ini juga kupikir. Kacau sholat. Siapa salah? Siapa salah? Siapa? Imam. Makanya hati-hati pilih imam. 2020 ini Sulawesi Tengah milih imam. Gubernur namanya. Salah milih imam, kacau sapu. Maka hati-hati. Ya. Hati-hati milih imam. Salah milih imam, kalian kacau di Makau. Ya. Insyaallah. Siapa? Bapak lebih tahu dari saya. Ya. Maka hati-hati milih imam. Salah milih imam, kacau hidup kita satu provinsi selama 5 tahun. Ya, ada lagi nih bahayanya jadi imam kalau salah-salah. Tuh, penting kita milih imam yang baik. Itulah sebabnya dalam agama mengajarkan fikih sholat jamaah. Kalau milih imam, hati-hati. Jamaah siapa saja boleh jadi jamaah. Kalau jamaah mulai dari orang cerdas sampai orang bodoh boleh jadi imam. Kalau jamaah mulai dari orang balik sampai paling dewasa kakek-kakek boleh jadi imam. Tapi kalau imam boleh jadi makmum. Dari anak kecil sampai orang dewasa boleh jadi makmum. Dari orang sadar sampai orang gila boleh jadi makmum. Tapi imam hati-hati. Tidak boleh sembarang jadi imam. Dan kita juga rakyat jadi makmum namanya. Harus ada etikanya. Jadi rakyat itu ada tata aturannya. Berjamaah. Coba lihat kalau berjamaah apa? Coba lihat kalau berjamaah. Nabi menganjurkan terutama kalau subuh. Kalau kalian ke masjid, sikat gigi dulu. Kenapa? Nanti kau ganggu orang. Assalamualaikum. Tetanggamu menghadap sama kau. Baik. Sampai mati dia ingin tutup mulut musuh. Pergi kau pengantin, nah dia lagi. Maka kau sumpan dia roh. Maka sunnah sikat gigi dulu. Yang kedua, jangan merasa paling alim dalam masjid. Ada juga orang ke masjid rasanya hanya dia yang paling hebat. Mulai dari takbir dia ganggu memang maki. Baca Al-Fatihah kayak mau nagigit dari kata. Santai maka cowok. Apalagi ini terutama kaki yang selalu ganggu kita. Iya toh? Ada itu orang sholat Allahu Akbar. Kasih pindah kaki. Kita kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Saya pernah begitu. Saya kasih masuk kakiku, udah kasih masuk lagi. Kasih masuk. Kasih tuh, selesai sholat kata, kenapa kau ujian saya Ustaz? Kau ganggu saya. Kalau mau sab jamaah, rapat sab, bukan kaki yang dikasih rapat. Apa paling dikasih rapat? Paham? Bukan kaki. Kaki bisa rapat, tapi sab renggang. Gimana caranya? Begini. Nah kan aku sesa dong. Maka yang dirapatkan ini. Ya. Kalau imam juga hati-hati. Karena kalau kalian salah milih imam, sengsara kita Pak. Benar. Ya. Betul. Nah, kalau mau hidup jamaah ada caranya. Ini cerita ku dengar, wallahu alam benar atau tidak. Satu komplek. Tiba-tiba imamnya, ustadznya azan jam 9 pagi. Allahu Akbar. Geger satu komplek. Azan apa ini ustaz? Zuhur bukan, subuh bukan. Datang ketua RT, marah-marah. Mau masuk masjid, tidak bisa. Kenapa? Karena sudah nak kunci Pak Imam. Ditunggulah sampai selesai. Selesai, datang semua satu komplek, marah-marah.
Pak Ustaz keluar, kenapa ki semua? Anda bilang, ini Ustaz ini, kok gila ya? Seandainya bukan kau Ustaz, ku lapor kau di polisi, melimpahkan keresahan. Apa maksudnya Pak? Kau gila kah? Kenapa? Kau asal apa ini? Duhur bukan, subuh bukan. Kau gila mungkin ini. Dia bilang, Pak, masalahnya Pak, kalau saya asan duhur, Bapak tidak datang. Saya asan subuh, tidak ada yang datang. Begitu saya asan jam 9, Bapak datang semua. Siapa yang gila ini? Ini jangan diperhati bos, jangan diperhati ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, hidupkan sholat jamaah. Lalu apa hikmah dari sholat jamaah lagi? Salah satu hikmah sholat jamaah itu, kita ada persaudaraan namanya. Ada persatuan. Coba lihat orang datang ke masjid. Yang datang dari pintu kanan menghadap ke kiblat. Yang masuk dari pintu kiri menghadap kiblat. Yang masuk dari depan masjid menghadap kiblat. Tidak boleh mengatakan saya datang dari pintu kanan menghadap ke kanan. Yang datang dari pintu kiri dia menghadap ke kiri. Begitu ruku, baku tabrak pantat. Woi orang-orang. Ya, persatuan dalam Islam itu sholat berjamaah diajarkannya. Yang kemudian apa? Coba lihat orang kalau berjamaah. Semua bahasa sama. Takbir sama semua, meskipun jamaahnya beda-beda sukunya. Bayangkan kacaunya sholat seandainya kita pakai bahasa masing-masing. Dan jadi imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Bungallahu ta'ala maluppu. Datang orang Toraja, mualaf masuk Islam, dia takbir pakai bahasa Toraja. Bungallah ta'ala tonggo gajah. Datang pula orang Makassar, dia pakai bahasa Makassarnya. Allah karengallahu ta'ala lumpua. Datang saudara kita penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah dan gadang. Datang pula saudara kita dari Kalimantan orang Banjar, dia pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir penjual soto Betawi, datang dia takbir pakai bahasa gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Kacau sholat. Makanya ibu bapak pilkada jangan ribut, silakan, terserah. Yang penting jangan bertengkar, jangan berpecah belah. Umat Islam ini tidak boleh kita berpecah belah. Apalagi kita ini Palu, baru selesai kena musibah. Kalau gara-gara pilkada kalian bertengkar, siapa yang urus nanti yang masih tinggal di rumah-rumah pengungsian? Masih ada tinggal di rumah pengungsian? Kemarin beberapa hari saya dengar dia bilang, Pak Ahmad Ali, kalau kami menang Ustaz, kami selesaikan semua. Ya, insyaallah. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.